Di Kompas TV didukung oleh Halo saudara, selamat pagi, selamat datang di segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai sinergi dan inovasi penguatan UMKM untuk ekonomi berkelanjutan. Dan sebagai langkah konkretnya, Bank Indonesia juga turut menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia, acara tahunan yang digelar melibatkan lebih dari 1.000 UMKM seluruh Indonesia. Dan lantas seperti apa sinergi dan inovasi yang dimaksud oleh Bank Indonesia untuk menguatkan UMKM dalam negeri? Sudah bersama saya ada Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Ibu Rosita Dewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Renata. Oke, Ibu Dewi, apa kabarnya, Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ke tema utama tentang sinergi dan inovasi dari Bank Indonesia, Ibu, yang ingin saya tanyakan, mungkin kita perlu mengerti lebih lengkap terkait dengan konteksnya ya, Ibu. Jadi bisa dijelaskan dulu, Ibu, assessment dari Bank Indonesia sendiri melihat perkembangan dan juga tantangan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia seperti apa sih, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Renata. Jadi kalau kita lihat, ini kan UMKM ini perannya sangat penting sekali ya terhadap perekonomian. Jadi kalau kita menggunakan data dari Kementerian Koperasi tahun 2019, itu memang UMKM itu tercatat sekitar 65,5 juta UMKM. Itu kalau PDB itu menyumbang sekitar 60%. Dan kalau untuk tenaga kerja itu sekitar 96% dari tenaga kerja di UMKM itu dipekerjakan oleh UMKM gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan peran penting ya, karena UMKM ini sudah terbukti. Kita kemarin ada beberapa krisis masih tetap bisa mendorong perekonomian. Jadi kita memandang, Bank Indonesia sendiri memandang bahwa perkembangan UMKM ini, pertumbuhan UMKM ini sangat penting untuk menopang perekonomian kita. Cuma memang kalau kita lihat juga pasti akan masih banyak tantangan ya. Jadi memang skala usahanya UMKM yang masih kecil, terus kualitas produknya yang belum setara. Kalau kita mau ekspor masih belum ada sertifikasinya. Nah, ini kan kita memang lihat masih ada tantangan-tantangan. Selain itu juga akses pembiayaan kalau ingin lebih besar. Nah, itu juga ini masih terbatas. Nah, kita sekarang adalah ingin bersinergi tentu saja dengan kementerian dan lembaga ini, bagaimana kita bisa mengurangi atau merespon tantangan-tantangan itu supaya ke depan ini UMKM bisa tumbuh lebih kuat lagi ke depannya. Seperti itu, Mbak Renata. Oke, potensinya besar, namun tantangannya juga cukup banyak ya, Ibu. Iya. Nah, yang menarik untuk kita bahas mumpung dengan Ibu Dewi juga ya, terkait dengan pembiayaan. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri melihatnya secara garis besar kebijakan likuiditas makroprudensial hingga saat ini tahun 2025 untuk mengakomodasi UMKM ini sejauh mana sih, Bu? Dan apakah semakin berjalannya tahun 2025 potensinya ini bisa lebih besar lagi ke depannya? Kalau untuk dari sisi kebijakan makroprudensial yang untuk yang sudah kita terapkan ya, kebijakan likuiditas makroprudensial, kita sendiri memberikan insentif ya dalam hal pemberian GWM apabila disalurkan kepada UMKM akan mendapatkan pelonggaran. Nah, tentu saja apabila kita akan mendorong UMKM ini nanti perannya akan semakin besar, nih perbankan tentunya akan semakin melihat semakin prospektif gitu ya, memberikan kredit kepada UMKM. Nah, itu kan akan berbalik lagi sebenarnya kepada perbankan, menguntungkan perbankan karena untuk pembayaran pemenuhan GWM-nya akan lebih rendah. Nah, ini kita harapkan bahwa dengan adanya upaya kita untuk mendorong UMKM ini semakin meningkatkan minat perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sehingga UMKM bisa semakin tumbuh. Namun selain itu, karena tadi saya juga sudah sampaikan ada
beberapa tantangan. Memang UMKM ini tidak semuanya punya laporan keuangan. Nah, itu memang jadinya kita juga berusaha mencari alternatif. Ini seperti apa? Apakah memang ada model bisnis pembiayaan yang lain? Tidak selalu melalui lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan. Nah, ini sedang kita kita akan terus dorong gitu ya, alternatif-alternatif atau inovasi-inovasi pembiayaan yang bisa diberikan kepada UMKM, sehingga nanti ujungnya perbankan juga semakin melihat lebih menarik lagi, jadi semakin banyak lagi kredit yang bisa disalurkan kepada UMKM. Seperti itu. Oke, jadi harus hand in hand ya Ibu, di Iya, samping akses pembiayaan yang terus didorong oleh Bank Indonesia, tetapi dari segi UMKM-nya juga harus meningkatkan SDM-nya dengan laporan keuangan yang baik untuk semakin memaksimalkan bantuan kredit itu ya. Oke, Ibu, saya juga tertarik melihat dengan tantangan yang ada sekarang, khususnya dari segi ekonomi kita sendiri secara makro terlihat ada perlambatan ekonomi, kemudian juga pasar kita bisa dikatakan sedang dibanjiri barang impor. Nah, Bank Indonesia selain tentu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, seperti apa untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, Ibu? Nah, kalau Bank Indonesia sendiri ini tentunya untuk mendorong UMKM ini ada 2 strategi utama. Jadi kita ada pull and push strategi. Jadi kalau pull itu adalah bagaimana kita bisa menarik UMKM itu kinerja UMKM yang bisa lebih tinggi itu melalui pull strategi adalah bagaimana kita bisa melihat pasarnya. Jadinya bagaimana UMKM itu bisa menyesuaikan produk-produknya dengan apa yang diminati oleh pasar, baik di domestik maupun yang di luar negeri. Nah, kalau untuk push sendiri, nah itu seperti itu tadi. Jadi kadang-kadang kalau sekarang di Indonesia kan sudah ada SNI ya, jadi kita harapkan juga UMKM itu nanti bisa ada SNI-nya. Jadinya kan terstandar gitu ya, jadinya tidak lebih terjamin gitu ya, sudah ada standarisasi. Nah, ini juga yang kita perlukan juga kalau kita misalnya mau ke go ekspor, nah kita juga perlu juga ada standarisasi untuk bisa penuhin standar yang dari luar yang diminta oleh negara tujuan seperti itu. Nah, kita juga nanti bagaimana bisa mengembangkan UMKM-nya adalah bagaimana untuk memproduksi barang-barang atau produk-produk yang kualitasnya konsisten gitu ya. Nah, tidak berubah-berubah. Kapasitasnya juga mencukupi. Nah, itu adalah kita memiliki strategi itu pull and push. Nah, kalau yang untuk bagaimana kita bisa menarik UMKM-nya itu adalah kita berusaha mengidentifikasi yang kita sebut market intelligence. Jadi di pasar global itu lagi senang produk apa. Nah, nanti kita bisa sampaikan kepada UMKM lagi senang seperti ini. Nah, UMKM-nya ikut gitu, jadi supaya bisa memenuhi demand. Nah, dari push-nya adalah kita berusaha mengembangkan yaitu dengan memberikan pelatihan. Jadi harus menjaga konsistensi itu pentingnya apa sih? Bagaimana kita harus menjaga quality control. Nah, seperti itu kita sampaikan terus-menerus. Jadi supaya memang pada saat nanti UMKM memasarkan produknya itu sudah bisa terjaga gitu ya, terjamin gitu jadinya kualitas dan hasil produknya. Mungkin seperti itu. Menyasar soal bagaimana kemudian produk kita juga bisa survive ya, betul. Baik itu di internasional maupun di dalam negeri sendiri. Yang saya ingin mendapatkan penegasan juga Ibu terkait dengan tantangan perlambatan ekonomi ini. Kita juga tahu ada kalimat kalau UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian. Betul. Nah, gimana sih Ibu caranya mungkin yang bisa didorong oleh Bank Indonesia untuk UMKM ini juga bisa aktif berkontribusi untuk perkembangan ekonomi kita yang terlihat melambat ini, Ibu? Nah, ini memang salah satunya adalah kalau dari yang Bank Indonesia lakukan saat ini memang kita showcasing ya produk-produk UMKM. Jadinya kita memberikan pasar kepada UMKM ini supaya bisa tetap tumbuh seperti itu. Nah, jadi salah satunya adalah melalui pelaksanaan KKI ini tentunya. Jadinya adalah UMKM ini kan memang sekarang sedang sulit ya dengan kondisi seperti ini. Nah, ini makanya kita berusaha membuka pasar untuk UMKM ini salah satunya melalui KKI. Jadi selain
pembeli-pembeli dari yang ada di Indonesia gitu ya, yang di Jakarta mungkin ya karena KKI di Jakarta, tapi kita juga mendatangkan buyer dari luar negeri. Jadi di tengah kondisi ekonomi saat ini yang kemarin sih 5,12% ya kalau nggak salah ya, Dari triwulan BPS. 2 ya dari BPS, itu cukup bagus, tapi dengan target pemerintah yang tinggi kan harus lebih kenceng lagi nih berarti UMKM. Nah ini adalah salah satu kegiatan yang Bank Indonesia lakukan melalui Karya Kreatif Indonesia ini adalah membuka pasar baik domestik maupun global. Karena buyer dari luar negeri datang, nah tentu ini adalah kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kinerjanya. Nah ini adalah salah satu cara ini tadi, bahwa kita sudah tahu UMKM itu adalah menjadi tulang punggung, berarti harus dibantu. Salah satunya adalah mencarikan bayarnya, tentu saja ya, mencarikan pasarnya. Nah ini adalah salah satu upaya Bank Indonesia melalui kegiatan ini. Oke, berjalan beriringan, bekerja Betul. bersama-sama untuk sinergi Betul, demi mendorong UMKM. Iya, Baik, Ibu. Tadi sudah singgung sedikit soal Karya Kreatif Indonesia. Saya pengen tahu Ibu sebenarnya dampak langsung yang konkret yang dirasakan oleh peserta atau UMKM yang ikut di KKI ini seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya, kita ulas selesai jeda. Tetap di Kompas Bisnis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kami sedang berbincang dengan Ibu Rosita Dewi, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Ibu, tadi kita sudah membahas konteks lebih dalam, latar belakang seperti apa sih sebenarnya perkembangan dan juga tantangan, dan apa sinergi yang sudah diciptakan oleh Bank Indonesia bersama dengan kementerian terkait ya. Nah, Ibu Rosita, saya jadi tertarik juga nih membahas KKI. Kita juga belum menyentuh bagian dari inovasi yang sebenarnya sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kita tahu KKI ini sudah bertahun-tahun dilaksanakan, tapi sebenarnya dampak langsung yang dirasakan oleh peserta seperti apa sih, Ibu? Ya. Kalau dampak langsungnya tentu saja UMKM yang yang ikut dalam KKI ini mendapatkan kesempatan untuk showcasingkan produknya, untuk menampilkan produknya, baik untuk pengunjung dalam negeri maupun pengunjung buyer luar negeri ya, calon pembeli luar negeri. Tentunya yang kita harapkan adalah selain dari pembeli dari dalam negeri, yang lebih kita harapkan adalah meningkatnya pembelian oleh pasar luar negeri, karena itu kan memang supaya lebih bisa go ekspor, kinerjanya lebih meningkat ya. Tentu saja kalau sudah ekspor ke luar negeri kan kualitasnya harus terjaga. Nah itu kan adalah salah satu cermin bahwa yang kalau Bank Indonesia suka sebut itu UMKM naik kelas, karena dia sudah bisa ekspor pasti sudah naik kelas dibandingkan mainnya di dalam domestik saja. Nah itu adalah yang dampak nyata yang kita harapkan bisa dirasakan oleh UMKM, karena kita mengundang buyer luar negeri, dan buyer luar negeri kan bisa langsung melihat produknya nih, bisa langsung diskusi dengan UMKM-nya, keinginan minatnya itu seperti apa. Jadi misalnya packaging nanti akan ada produk-produk makan minum olahan gitu ya, kayak chips gitu ya dari buah atau keripik nangka misalnya kayak gitu. Nah nanti buyer itu misalnya kalau berminat dia bisa langsung diskusikan, saya ingin kemasan seperti ini, beratnya seperti ini. Nah ini adalah dengan adanya minat itu kan berarti sudah ada ketertarikan nih, buyer ini sudah cocok. Nah kita ingin yang tuh seperti itu, bahwa kita menampilkan produk UMKM kita, dan buyer juga melihat, wah ini produk UMKM kita nih oke nih, saya mau coba melakukan pembelian. Kita harapannya akan banyak MOU ya, jadinya pemesanan gitulah dari buyer luar negeri atas produk-produk kita. Tidak hanya makanan minuman, tapi juga mungkin kita nanti kan ada home decor di sini, ada wastra, ada ready to wear. Nah ini juga kita harapkan produk-produk itu setelah dilihat oleh buyer luar negeri itu bisa memenuhi minat mereka. Nah itu yang kita harapkan. Kalau dari sebelum-sebelumnya memang cukup banyak gitu ya, ada
pemesanan gitu ya oleh buyer, termasuk kita juga nih nanti mungkin masyarakat juga bisa bisa beli juga langsung lah, itu membantu UMKM ya. Nah ini tentu saja ada capaian yang baik dan kita harapkan memang untuk tahun ini kita bisa lebih meningkat lagi gitu capaiannya. Mungkin seperti itu sih Mbak Renata. Oke. Ya, Ibu Dewi tadi juga sudah dijelaskan ya, berarti memang targetnya ini untuk menyasar pasar luar, sebagaimana Bank Indonesia sudah membuat pameran ini KKI untuk memperluas exposure-nya sampai ke luar negeri. Nah, yang ingin kami perdalam mungkin ada datanya nggak sih Bu, kayak dari ribuan, lebih dari 1.000 ya UMKM yang berpartisipasi ini, sudah berapa banyak sih Bu yang sudah go ekspor gitu, atau mungkin yang memang sudah dikenal sampai ke luar negeri? Kalau untuk UMKM yang kita ajak di sini, yang hadir ini kan adalah memang sekitar 360 UMKM dan ada 1.100 ya yang online gitu ya, yang nanti kita bisa beli. Memang ada untuk UMKM yang go ekspor memang sayangnya memang belum terlalu banyak ya. Memang kembali lagi terkendala kepada sertifikasi, terus kapasitas gitu. Jadi memang saya pernah ada pengalaman gitu ya, ada pemesanan dari Amerika Serikat untuk produk makanan minuman olahan gitu ya. Ternyata permintaan dari Amerika Serikat itu tidak bisa dipenuhi karena terlalu banyak gitu, terlalu besar gitu. Nah, tidak bisa dipenuhi oleh UMKM. Nah, ini memang salah satu upaya kita juga ya. Jadinya kan sayang tuh sebenarnya kan UMKM udah bisa go ekspor nih ya sebenarnya ya. Tapi begitu diminta misalnya cukup banyak kayak gitu, langsung wah nggak bisa nih saya kalau sebesar kapasitasnya belum sampai. Nah, itu kan jadinya membatasi akhirnya kan. Nah itu adalah yang membuat memang belum terlalu banyak UMKM kita yang bisa go ekspor. Nah cuma memang dari UMKM yang bisa sudah ekspor itu kita juga tetap rangkul. Karena apa? Karena kita ingin mengambil pelajaran dari UMKM yang bisa ekspor itu. UMKM yang bisa ekspor itu apa saja sih upaya-upaya yang sudah dilakukan kok kamu bisa ekspor misalnya seperti itu, dan bisa menjadi contoh bagi UMKM yang lain. Tahap-tahapnya apa sih, step-stepnya apa aja, tantangannya apa aja. Nah ini proses pembelajaran juga ya. Jadi memang ada UMKM binaan Bank Indonesia yang sudah ekspor ya. Nah itu yang dijadikan contoh bagi UMKM yang lain supaya bisa mengikuti jejaknya. Nah itu juga nanti kita ada talk show juga di acara KKI ini, yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendorong UMKM untuk go ekspor. Apa saja sih tantangannya, apa yang harus dipenuhi. Nah seperti itu. Memang sayang sekali ya, karena UMKM kita banyak sekali tapi ternyata belum banyak gitu dari UMKM. Iya betul. Kembali lagi pada masalah kapasitas, karena memang ya UMKM ya. Nah ini makanya kita juga mencari cara bagaimana nih kita bisa membuat UMKM ini kapasitasnya semakin meningkat seperti itu. Iya, tentu dengan talk show yang akan dihadirkan, belajar dengan sesama UMKM yang mungkin sudah belajar bersama ya. Iya. Kalau berbicara soal KKI ini, kebaruan di tahun ini apa Ibu? Mungkin ada inovasi terbaru atau ada insentif atau benefit seperti apa yang bisa dirasakan oleh peserta? Kalau inovasi yang baru saat ini, kita sekarang ingin merangkul anak muda. Jadinya mungkin kalau yang sudah pernah datang ke KKI ini mungkin lebih kepada yang umurnya sudah agak ini ya, bukan yang anak muda lagi lah, jadinya udah mungkin 30-an ke atas gitu, karena memang wastra berat gitu ya, kain gitu, jadi mungkin datang ke sini mungkin wisata kuliner gitu, karena kita nanti di sini ada berbagai macam makanan juga di event KKI ini dari Sabang sampai Merauke, jadi bisa dicoba. Jadi anak muda mungkin lebih kepada banyak wisata kuliner, makan-makannya kayak gitu ya. Nah sekarang tapi kita ingin menumbuhkan rasa bangga anak muda untuk menggunakan wastra Indonesia. Nah kita nanti di sini akan ada booth khusus yang kita sebut ready to wear. Jadinya ini memang diharapkan ya, kalau anak muda sekarang kan mungkin
nggak banyak ya yang beli kain terus Jahit, ngejahitin. Aduh, udah kayak gitu kalau udah ribet sendiri nanti udah ngejahitin. Iya. Cobain nggak cocok, balik lagi. Anak muda sekarang paling ini saya senang wastra ini, saya coba, oh bagus, beli deh. Nah, sekarang kita nanti itu akan ada satu island khusus untuk ready to wear. Jadinya nanti harapan kita anak muda ini juga bisa melestarikan wastra Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita banyak melakukan sinergi dengan kementerian. Ini sinergi dengan kementerian ini meningkat cukup banyak ya. Kalau tidak salah ada 24 kementerian lembaga yang kita ajak untuk bekerja sama. Nah ini tentu saja tujuannya tuh apa? Karena kita kementerian lembaga pasti mempunyai visi bukan visi ya, program kerja yang untuk mendorong UMKM. Nah ini kita ingin sinergikan gitu. Jadi kita bukan kita kelompokkan ya. Kita cari tema-temanya itu apakah tentang pariwisata, apakah tentang hijau. Nah ini sinergi dengan kementerian supaya memang kita bisa satu visi nanti dalam mendukung UMKM atau mendukung ekonomi hijau atau mendukung literasi ekonomi. Nah itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita pembaruannya adalah itu, salah satunya adalah tadi ada mengajak anak muda, dan yang kedua juga lebih meningkatkan sinergi dengan kementerian lembaga untuk program kerja mendorong UMKM ke depannya, seperti itu. Ibu, pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin untuk peserta dari KKI atau mungkin untuk mengajak nih masyarakat yang tertarik untuk ikut meramaikan pameran. Kalau dari kami, dari Bank Indonesia, kami mengajak ini masyarakat untuk bisa hadir ya di KKI. Jadi masyarakat bisa melihat sendiri seberapa jauh UMKM Indonesia ini bisa maju produk-produknya, tidak kalah dengan produk luar negeri. Sekaligus kita juga membantu UMKM itu sendiri. Karena tadi sudah saya sampaikan UMKM kan adalah tulang punggung perekonomian ya. Tidak ada salahnya kita juga membantu perekonomian sekaligus bisa mempromosikan juga nih produk-produk kita. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan ini bisa hadir nanti di KKI di Hall B JICC dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2025. Mungkin itu Mbak Renata. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosita Dewi, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia atas waktunya. Semoga sukses dan lancar Ibu KKI 2025. Dan saudara, demikian dialog kami bersama dengan Ibu Rosita Dewi. Tadi kita sudah berbincang bagaimana mengenai Bank Indonesia yang menyediakan dukungan dan bantuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, khususnya di akses pembiayaan, kemudian juga dari digitalisasi sampai perluasan pasar internasional. Contoh konkretnya tentu dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2025 agar UMKM yang terlibat bisa naik kelas. Dan demikian Kompas Bisnis, saudara, saya Renata Panggalo. Tetap saksikan Sapa Indonesia Pagi karena masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dakwa saat menjadi Menteri Perdagangan terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi. Malam ini saya kembali hidup udara bebas. Yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi.